semuanya, kembali lagi di BTS Live, Behind the Scene Living from Disaster, presented by KPLA FK UNER. Pada episode kedua kali ini, kita kedatangan Dr. Agung Malinda, spesialis ortopedi yang merupakan senior dari KPLA, dengan moderator Muhammad Regalang dari GPN 29 KPLA FK UNER. Mas, di sini saya langsung tanya-tanya aja nggak apa-apa ya Mas ya. Dulu ini saya dengar-dengar Mas Mal ini dulu pernah waktu ketika gempa di Mamuju kemarin itu Mas ikut menjadi dokter relawan ya Mas. Itu gimana ceritanya Mas kok bisa ikut di sana itu? Apakah memang ditugaskan untuk menjadi dokter relawan di sana atau itu Masnya apa Mas Mal ikut sendiri gitu mendaftar atau gimana itu Mas? Kalau boleh tahu. Ya, kebetulan karena status saya sebagai seorang anggota TNI ya, itu tentara itu kalau bergerak harus atas perintah gitu ya. Dan kebetulan pula negara mempercayakan saya untuk ikut dalam misi kemanusiaan dalam Satgas Penanggulangan Gempa Mamuju. Jadi kalau nggak salah itu terjadi hari Jumat dini hari kan, kalau nggak salah setengah 2 pagi. Nah itu begitu sudah ada berita yang tersebar dan sebagainya, Tentara Nasional Indonesia lewat salah satunya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut itu membentuk Satgas Penanggulangan Gempa. Nah Satgas Penanggulangan Gempa yang dibentuk memang secara besarnya organisasinya itu sudah langsung dari Makassar karena yang terdekat menuju ke Mamuju. Memang di sana sudah ada sebagian atau sedikit personil kesehatan yang dibawa sebagai salah satu tim aju lah gitu ya. Sedang untuk tim kesehatan yang berikutnya membawa beberapa alat dan bantuan yang lebih tepat sasaran itu di set belakangan dan salah satunya dengan menggunakan kapal rumah sakit Dr. Suharto dan saya on board di kapal tersebut. Itu kira-kira ceritanya. Oke, siap Mas. Itu kalau boleh tahu Mas pada sampai saat di sana Mas di Mamuju itu Masnya pada saat hari keberapa setelah gempa ya Mas? Terus di sana korbannya casualty-nya gimana? Terus lingkungan di sana gimana Mas pas pertama kali Mas sampai di sana itu? Oke, jadi saya berangkat Jumat sore, jadi Jumat dini hari kejadian, saya melalui telepon dari Jakarta itu Jumat pagi, dan kebetulan saya langsung merapat ke kapal untuk setting keperluan kapalnya, terus setting Jumat sore malam, menjelang malam, kami berangkat. Sampai di Mamuju, di perairan Mamuju itu Minggu malam. Tapi kapal kami belum bisa sandar, kami masih melakukan koordinasi melalui telepon dengan beberapa pihak. Begitu Senin pagi kami merapat ke dermaga, kami sudah bisa langsung membuka pelayanan apa yang dibutuhkan. Ya, jadi kami sudah bisa mengerti gambaran awal apa yang dibutuhkan, apa yang harus kami siapkan dan sebagainya. Yang sesuai dengan koordinasi sebelum-sebelumnya dengan teman-teman dari berbagai pihak, itu kami menyiapkan setting pelayanan kesehatan karena kami mendapat informasi di sana rumah sakit yang tersedia itu sebenarnya ada 2 rumah sakit swasta dan 2 rumah sakit negeri RSU provinsi dan RSUD provinsi dan RSUD kabupaten. Di mana RSUD kabupaten ini lumpuh karena gedungnya runtuh, tidak bisa beroperasi. Yang hanya bisa beroperasi rumah sakit RSUD provinsi dan satu ini sebenarnya bukan swasta sih, satu lagi ini rumah sakit pemerintah juga, rumah sakit Bayangkara. Ini juga belum bisa beroperasi penuh, baru beroperasi hanya tenda pelayanan saja di depan. Sedang RSUD provinsi tadi masih bisa beroperasi, tetapi orang-orangnya takut semua, jadi keluar. Jadi mereka mendirikan tenda-tenda darurat di luar meskipun gedung masih bisa digunakan. Ada satu rumah sakit,
Ada satu rumah sakit swasta, ini pun dia juga sudah tidak bisa beroperasi karena gedungnya juga runtuh. Jadi alhasil hanya satu rumah sakit yang beroperasi, sedang rumah sakit Bayangkara itu sedang disiapkan untuk beroperasi kembali, tapi masih ditata. Nah, dari sini kami menyiapkan peran kapal rumah sakit itu untuk dibuat rumah sakit alternatif, sehingga kami set untuk pelayanan kesehatan umum itu kami buat di tenda, di dermaga, dan rumah sakit yang sebenarnya di belakang untuk digunakan pelayanan terutama kasus-kasus bedah. Gitu, karena kami mempunyai Tindakan. fasilitas Nggih, nggih. tindakan dan sebagainya. Serta perawatan, rawat inap yang diperlukan. Kira-kira itu. Berarti di sana pas Mas Mal sudah sampai itu apakah sudah kondusif Mas atau masih hektik dan masih banyak casualty seperti itu Mas? Dan misalnya nih Mas selama di sana itu apa sih yang paling tidak terlupakan selama kan itu juga masih dalam masa pandemik ya Mas ya pada saat kejadian gempa kemarin itu? Jadi yang tidak terlupakan itu juga sebenarnya kendalanya, sehingga saya tidak akan bisa melupakan kendala itu karena ini bisa dijadikan bahan pelajaran untuk ke depannya kan gitu. Kalau untuk masalah situasi pandemik, kita juga dibekali alat tes untuk screening ya swab antigen. Jadi kami melakukan screening di awal di tenda tersebut. Jadi kalau yang mempunyai kasus-kasus bedah yang akan dibawa ke belakang, ke rumah sakit kami, ke kapal, untuk ditindaklanjuti, kami harus lakukan screening dulu. Jadi meskipun kasus bedah, tapi kalau hasil screeningnya tidak lolos, artinya swab antigen positif, kami arahkan ke rumah sakit lain, terutama yang masih ada berfungsi adalah rumah sakit RSUD provinsi. Karena di sana sudah disiapkan juga untuk ruang isolasinya, ruang perawatan isolasi. Kalau di kami tidak bisa. Kalau meskipun dipaksakan bisa, itu akan membahayakan karena di kapal itu satu sirkulasi, jadi tidak bisa digunakan. Sehingga kami memilih untuk yang benar-benar tidak mengarah ke COVID, itu yang akan kami layani. Dan kendala sekaligus yang tadi saya bilang tidak bisa kami lupakan adalah banyak pengungsi-pengungsi itu yang korban-korban, terutama ya korban gempa, yang bertahan di tempat-tempat pengungsian. Dan mereka sangat trauma, sangat takut untuk turun ke kota. Karena mereka menilai bahwa tempat-tempat pelayanan kesehatan yang meskipun mereka butuhkan adalah itu adalah di dalam gedung. Dan mereka sangat trauma untuk dilakukan pemeriksaan di dalam gedung, dilakukan pengobatan di dalam gedung, atau bahkan dilakukan rawat inap di dalam gedung. Itu mereka sangat jadi mereka banyak yang memilih untuk bertahan di tenda-tenda pengungsian. Jadi oleh karena itu kami tidak bisa langsung dapat pasien banyak gitu ya, karena informasi ke kami yang ke bawah dan sebagainya itu tidak masif informasinya, sehingga misalnya ini nanti ada pasien dari sini tidak seperti itu. Jadi lebih banyaknya kami yang harus jemput bola, melemparkan tim-tim kesehatan yang mobile, itu untuk melihat kondisi-kondisi di tenda-tenda pengungsian atau perawatan lebih lanjut di kapal, mereka akan kirim ke kapal. Selama di sana, Mas, itu apakah untuk alat medisnya atau obat-obatnya sempat terjadi ada shortage gitu, Mas? Hingga pada saat hari keberapa sudah sampai kondusif, sudah mungkin orang-orang di sana sudah mau untuk mendapatkan terapi di dalam gedung atau mungkin sudah mulai menurun traumanya dan pasien-pasien di dalam tenda berkurang, itu hari keberapa, Mas, kalau boleh tahu? Oke, untuk alat-alat, obat-obatan dan sebagainya itu sama, jadi tidak hanya aksinya, tetapi dukungannya termasuk alat dan obat itu juga terkoordinir. Lewat pusat krisis Kemenkes itu, mereka akan mengkoordinasikan kebutuhan alat-alat atau kebutuhan obat-obatan yang diperlukan masing-masing tempat. Termasuk kami juga membawa alat dan material kesehatan itu terbatas. Kita juga belum tahu seberapa banyak yang akan kita
kita lakukan operasi. Sebagai contoh, kami membawa material kesehatan untuk siap paling tidak 20 pasien yang akan kita operasi. Nah, cuman 20 pasien yang dioperasi ini kan skalanya yang sedang, ya, bukan operasi-operasi besar. Jadi alat-alat dan itu kita juga terbatas. Oleh karenanya kita koordinasi lebih lanjut kalau teman-teman yang sekitarnya yang datang, tim-tim baru yang datang. Nah, kita juga punya channel ke beberapa rekan-rekan lain, itu kita juga sounding ke mereka, koordinasi ke mereka. Kami butuh ini, kami butuh ini. Oh, ada ternyata yang timnya yang sana bawa. Jadi kita bisa koordinasi. Jadi gitu ya. Kalau masa penugasan, kalau TNI itu memang dikatakannya sampai ada perintah lebih lanjut, ya. Okay. Tetapi kalau di menilik masa-masa atau fase-fase pada penanggulangan bencana, itu ada namanya fase pertama, fase tanggap darurat. Ya, fase tanggap darurat itu biasanya 2 minggu pertama, terus nanti bisa di extend 2 minggu berikutnya. Jadi rata-rata 2 minggu pertama, setelah itu dievaluasi sampai seberapa, itu namanya masa tanggap darurat. Setelah masa tanggap darurat itu ada namanya fase pemulihan, fase pemulihan bencana. Jadi di mana fase tanggap darurat ini adalah kita memberikan support pada hal-hal yang esensial. Misalnya kalau kebutuhan-kebutuhan pokok manusia seperti pangan, papan, itu semua harus dipenuhi, termasuk kesehatan, sampai seberapa mensupport fasilitas-fasilitas kesehatan supaya bisa mulai bangkit untuk melakukan layanan-layanan kesehatan. Nah, termasuk di dalamnya adalah layanan-layanan kesehatan terhadap yang emergensi. Nah, kasus-kasus patah tulang, kasus-kasus luka besar dan sebagainya pada gempa itu kan masuk ke fase-fase ini. Berikutnya adalah fase pemulihan tanggap bencana. Itu mulai kasus-kasus yang non emergensi banyak, mulai kayak penyakit diare, batuk pilek, penyakit kulit akibat kumpul di tempat pengungsian, atau penyakit-penyakit yang lain yang mulai timbul setelahnya. Termasuk di sini adalah dimulainya konseling psikologis dan sebagainya, itu ditata sebenarnya sejak awal tanggap darurat, nah nanti diteruskan pada fase pemulihan. Jadi kira-kira itu, sehingga yang perlu dilakukan pun pada tim-tim yang akan berangkat masuk ke daerah bencana, dia juga harus mengerti tentang fase-fase ini. Kemampuan dia yang mau masuk itu sebagai apa? Dia nanti apakah masuk di fase tanggap darurat, apakah masuk di fase pemulihan. Nah, semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Semuanya pasti akan membantu. Cuman akan di setting, disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa, sehingga program itu bisa berjalan untuk pemulihan bencananya. Kira-kira gitu. Nah, itu tadi mungkin yang untuk dari Mamuju sudah cukup ya Mas ya. Ini kita sudah hampir setengah jam untuk bahas ke Mamuju kemarin. Ya tadi. Nah, setelah ini nih yang kedua itu, setahu saya Mas Mal ini pernah ke Lebanon ya Mas. Itu dalam dalam kegiatan apa Mas ke Lebanon? Terus setelah itu berapa lama itu Mas di Lebanon itu? Kalau boleh tahu Mas. Iya, saya ke Lebanon itu dalam rangka ditunjuk sebagai pasukan perdamaian atau UN dalam kapasitas tentara PBB, ya, pasukan PBB untuk perdamaian. Jadi seperti Anda tahu bahwa salah satu kebijakan luar negeri kita adalah kita turut serta dalam mendorong terjadinya perdamaian di dunia. Nah, oleh karena itu PBB lewat UN Peacekeeping Force-nya itu banyak mendeploy pasukan-pasukan yang tujuannya untuk tetap menjaga perdamaian di area yang berkonflik. Nah,
salah satunya adalah di negara Lebanon, itu yang sejak tahun 76 masih berkonflik terus dengan negara tetangganya, yaitu Israel. Jadi dari sana UN menurunkan pasukan perdamaian supaya eskalasi masing-masing negara itu tidak meningkat. Tujuannya itu. Iya. Nah, kebetulan durasinya, kalau setiap kontrak dengan UN itu sebenarnya durasinya 6 bulan. Nah, kebetulan waktu itu kami, kalaupun tentara-tentara yang sekarang itu dideploy 1 tahun, itu berarti 2 kali kontrak, gitu ya. 2 kali kontrak. Kebetulan waktu saya kemarin 1 kali kontrak jadi 6 bulan, cuman ada extend. Kami di extend 2 bulan, 2 bulan lebih. Jadi total 8 bulan di sana, plus perjalanan pulang perginya, jadi perjalanan 1 kali trip itu mencapai 1 bulan. Dari Indonesia menuju ke Lebanon, naik kapal itu 1 bulan. Jadi pulang baliknya ya 2 bulan. Total 10 bulan lebih, hampir 11 bulan, ya anggap saja hampir 1 tahun. Terus Mas, selama di Lebanon itu, berarti kan itu Mas di kapal ya Mas? Terus di kapal itu kegiatannya kalau boleh tahu ngapain aja Mas? Oke, tugas pokok kami sebenarnya kan menjaga supaya eskalasi ketegangan itu tidak meningkat. Salah satunya adalah misalnya kami berpatroli untuk mencegah adanya penyelundupan senjata misalnya. Supaya kalau misalnya nggak ada senjata yang masuk ke arah Lebanon, nah nanti kalau misalnya negara tetangganya itu melihat, wah itu kok memperkuat senjata, kok beli senjata, nah, akhirnya dia juga makin tegang kan. Nah kan senjatanya makin banyak, berarti kan mereka makin tegang. Oleh karenanya kami menjaga hal-hal seperti itu. Jadi istilahnya ya kapalnya patroli gitu. Untuk hal yang paling tidak terlupakan nih Mas, selama Masnya berkoordinasi dengan kapal Jerman, dengan kapal-kapal yang lain, membuat networking itu apa Mas? Selama kegiatan sih alhamdulillahnya kami tidak ada hal khusus ya yang perlu dilakukan evakuasi medik ya. Ada satu sebenarnya, itu pun karena kecelakaan kerja sebenarnya. Jadi pada saat pembersihan dan sebagainya ada benda asing yang masuk ke mata salah satu personil, sehingga saya harus membawanya ke rumah sakit milik UN di Lebanon Selatan yang dekat berhubungan dengan apa namanya perbatasan dengan Israel. Di situ ada UN hospitalnya, itu dilakukan pemeriksaan, memang terjadi apa namanya istilahnya corpus alenium masuk ke kornea ya, masuk ke kornea di sana. Ya hanya itu sebenarnya. Dan setelah itu kami kembali besoknya, persis besoknya di jalanan yang kami lalui itu ada ranjau yang meledak yang melukai tentara Prancis yang kebetulan lewat konvoynya lewat situ. Jadi sebenarnya saya pun berpikir bahwa syukur alhamdulillah kami masih diberi keselamatan untuk melaksanakan tugas karena meskipun hanya membawa atau mendampingi korban itu bukan sebuah resiko yang kecil juga ternyata gitu. Setelah itu yang kami alami ya, syukur alhamdulillahnya kami semua diberi keselamatan dan kesehatan. Alhamdulillah. Oke, nah Mas, ini kan tadi sudah tuh Mas kita membahas tentang Mamuju, tentang Lebanon sendirinya di sana bagaimana. Terus ini ingin bertanya nih Mas kepada pilihan Mas Mal sendiri, kan Mas Mal ini memilih untuk menjadi seorang dokter TNI ya Mas ya, yang tanggungannya banyak dan lain-lain. Nah, itu gimana sih Mas perasaannya Mas selama meninggalkan keluarga Mas? Terus selama disuruh, apalagi seperti yang kita tahu tadi untuk Mamuju sendiri kan sampai ada informasi lebih lanjut gitu untuk selesainya, untuk kembalinya dan lain-lain. Seperti mungkin gimana sih Mas pesannya itu dan kesannya selama menjadi dokter TNI? Mungkin di sini nanti teman-teman ada yang mungkin tertarik atau bagaimana seperti itu Mas. Iya, profesi apapun yang akan kita jalani itu apa ya? Itu adalah pilihan hidup ya. Jadi even bukan jadi dokter TNI pun gitu ya, Anda juga bisa berkarya dengan hebat gitu di luaran sana. Sebenarnya apapun yang Anda pilih nantinya
itu akan mempunyai konsekuensi dalam hidup Anda. Ya, ya kebetulan sekarang saya memilih berkarir jadi dokter di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Konsekuensinya ya saya memberikan sepenuhnya untuk negara ini gitu. Mengenai jauh dengan keluarga, ya itu jadi salah satu resiko dari pekerjaan saya. Jadi saya nggak mau egois juga gitu. Saya juga juga melakukan ini kan juga salah satu pilihan hidup. Jadinya ke pasangan hidup saya juga ngomong ini pilihan hidup saya. Kalau memang eh, kalau memang kamu mau terus sama saya ya ayo sama-sama kita gitu. Jadi bukan berarti gampang, memang berat, dan itu saya menyadari bahwa itu adalah konsekuensi konsekuensi dari pilihan hidup. Sehingga apapun yang apapun yang saya alami, misalnya tugas dan sebagainya, yang mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu apa yang akan terjadi dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Jadi kalau bagi saya sih eh, hidup kalau tidak ada tantangan itu tidak hidup namanya gitu. Jadi dari kesulitan, dari tantangan itulah kita diuji kan gitu. Kita diuji. Ya seperti yang mungkin banyak yang tahu, kalau emas berlian di cincin di gelang itu kan, di liontin itu nggak tiba-tiba Anda dapatkan di batuan dalam bentuk yang sama gitu. Jadi harus dipahat, dipanaskan, dipotong, ini kan baru dia akan tampil cemerlang di liontin Anda, di cincin Anda. Begitulah hidup. Jadi ya, supaya Anda bisa jadi cemerlang ya terus terang Anda harus melalui ujian. Kan begitu ya. Oke, siap Mas. Sangat menginspirasi sekali Mas Mal. Mungkin di sini Mas Mal ada pesan untuk misalnya masyarakat selama misalnya masyarakat yang di daerah rawan bencana, sebenarnya apa aja sih yang harus disiapkan, dan untuk kami sendiri nih Mas, calon-calon tenaga kesehatan, apa aja sih yang harus disiapkan, misalnya contohnya seperti kayak survival skill ataupun materi-materi kebencanaan yang lain Mas. Oke, kalau yang ada hubungannya dengan bencana untuk masyarakat Indonesia terutama ya, karena Indonesia itu masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana, dimanapun di Indonesia. Jangan bilang di Surabaya nggak akan ada gempa. Kemarin yang gempa di Malang Selatan aja Surabaya juga ikut gitu. Jadi dimanapun Anda berada, kalau di Indonesia, Anda harus mengerti tentang mitigasi bencana. Jadi bagaimana sikap yang Anda akan lakukan, yang akan Anda ambil bila pada saat tersebut terjadi bencana, apapun itu, entah itu banjir, gempa, dan sebagainya. Jadi mitigasi bencana ini harus dilatihkan. Karena orang akan menganggap sepele, orang akan menganggap enteng, alah kan jarang terjadi gempa, alah kan nggak mungkin ini banjir gitu, alah kan nggak mungkin tsunami. Belum tentu gitu, tapi itu harus tetap dilatihkan. Paling tidak disiarkan teorinya. Akan lebih bagus kalau dilatihkan. Jadi itu saran saya untuk teman-teman yang tinggal di Indonesia dimanapun Anda berada. Kalau untuk tenaga kesehatan, yang jelas Anda sudah memilih untuk berkarir di bidang kesehatan sebagai tenaga kesehatan. Apapun profesi Anda nanti, entah itu bidan, perawat, dokter, apapun yang dibilang tenaga kesehatan, kita sudah mendedikasikan diri kita dan hidup kita untuk menolong orang lain. Jadi kalau Anda sudah mendedikasikan diri Anda seperti itu, saya rasa akan lebih bagus kalau
segala hal yang berhubungan dengan konsekuensi tersebut juga mengerti kita tanggungnya. Jadi kita akan mengerti bagaimana harus bersikap, gitu ya. Namanya juga kalau menolong orang ya pastinya kita tahu bahwa mereka akan bersandar pada kita. Sehingga kalau kita sadar dengan itu, kita akan selalu berusaha yang terbaik, dan selalu berusaha untuk meningkatkan ilmu kita, meningkatkan skill kita, untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Ya, karena kita akan mendedikasikan diri kita untuk itu. Kira-kira gitu ya. Mungkin sampai di sini dari Mas Dr. Agung Malinda sendiri, apakah ada pesan ataupun kesan yang ingin ditambahkan lagi nggak, Mas? Saya rasa itu yang jelas dimanapun Anda berada, tambahannya kalau Anda mau meningkatkan kualitas orang lain, meningkatkan derajat orang lain, Anda akan bisa melakukannya melalui peningkatan derajat Anda sendiri, meningkatkan kualitas Anda sendiri untuk meningkatkan kualitas orang lain. Baik, terima kasih Dr. Agung Malinda atau Mas Mal sebagai waktunya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @kpla1989 dan juga subscribe channel YouTube di KPLA FK Uner. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.